hari ini kita bakalan ngobrol sama Dava. Halo, perkenalkan ya. Perkenalkan nama saya Dava Azan Maulana, mungkin dari SMA N1 Balendah, baru lulus kemarin ya. Biasanya sih dipanggil Dawa. Oke. Dawa boleh dong kita langsung aja masuk ke pertanyaan pertama. Oke. Kalau misalnya kita tarik mundur ke kelas 10, Hmm, coba diceritakan kamu tuh tipe murid yang seperti apa sih waktu kelas 10? oke. Mungkin dari SMP dulu ya. Hmm. Kebetulan aku SMP-nya tuh swasta dan ketika aku untuk SMA negeri itu perubahannya cukup drastis ya. Jadi ada kendala sedikit dari adaptasi mungkin. Nanti mungkin adik-adik ada yang pengalamannya serupa gimana gitu. Nah, itu menjadikan aku saat itu ketika kelas 10 itu menjadi murid yang cukup pasif mungkin ya, cukup pasif gitu. Dan secara akademik juga itu kurang lah waktu itu karena adaptasi itu juga gitu. Jadi cenderung diam sih kalau kata aku. Hmm. Kira-kira apa sih bedanya dari swasta ke negeri gitu pada saat itu? Mungkin kalau dari SMP aku pribadi gitu ya, itu gurunya itu begitu sangat apa ya, nah, istilahnya tuh nyuapin materi ke murid-muridnya gitu loh. Kayak ketika ada tugas yang belum atau ulangan yang jelek itu literally dikejar-kejar banget gitu. Bahkan ketika kamu libur itu dikejar banget untuk nilai kamu buat ditambahin gitu. Karena mungkin itu menjadi nilai plus bagi apa sekolah swasta itu adalah mungkin dianya itu lebih intens ya ke akademik gitu. Sedangkan kalau di Semansa itu atau negeri gitu, mungkin overall itu kita diajar buat mandiri gitu, buat explore sendiri, terus materi juga kita review sendiri, mungkin ngulik sendiri juga gitu. Itu aja sih mungkin dari aku. Hmm. Kalau dari sisi sosial gimana? Dengan teman-temannya mungkin? Kalau dari segi sosial ya, mungkin kalau dari swasta mungkin ya perbedaannya swasta sama SMP swasta gitu ketika aku awal SMP swasta mungkin kategori orang-orangnya itu mungkin lebih eksklusif mungkin ya karena semua orang hampir sama gitu backgroundnya itu sifat-sifatnya pun nggak sebenarnya nggak jauh terlalu berbeda gitu dan mungkin itu yang bikin uh, setiap satu angkatan tuh bisa hampir semuanya kenal karena sedikit kan orang yang masuk swasta juga kan. Nah, ketika kamu masuk ke negeri, kamu adaptasinya lebih sulit. Kenapa? Background orang-orang tuh sangat-sangat berbeda gitu ya, terpolarisasi gitu. Macam-macam lah pokoknya, kayak es campur. Ada yang tipenya agak pendiam, ada yang tipenya keluar-keluar banget, ada yang tipenya tuh sering bercanda, ada yang tipenya tuh serius banget, itu banyak banget. Baik itu background sosialnya, terus cara dia interaksi sama temennya bagaimana, cara dia menyikapi masalah itu bagaimana, cara dia mengelola emosi bagaimana, cara dia mungkin cara background finansial pun juga sama gitu. Lebih lebih menyebar gitu kalau kata aku. Hmm. Jadi tantangan tersendiri sih. Waktu itu butuh berapa lama sampai akhirnya mulai bisa adaptasi, bisa mulai lebih nyaman gitu? Jujur satu semester. Satu semester. Oke, berarti di semester kedua Satu udah semester. lebih. Iya, semester 2 udah kelihatan lah polanya tuh kita harus ngapain gitu. Terus kayak pelajaran-pelajaran tertentu kita harus apa. Terus buat cara dapet temen tuh udah kelihatan gitu prosesnya tuh gimana. Kalau semester 1 tuh harus benar-benar ngulik lah. Jadi kalau kelas 10 tuh pernah ada struggle di semester awal di proses adaptasi mungkin ya, lingkungannya beda Ya. banget. Terus tapi semester 2 udah mulai bisa keep up. Iya, udah mulai ngejar lah istilahnya. Gimana di kelas 11? Kelas 11 ya. Oke, ini sedikit cerita aja ya. Mungkin ketika kelas 11 itu kan di Seman 1 ada penjurusan ya. Ya. Jurusan kelas. Nah, yang aku pesan untuk adik-adik semua adalah selain rekomendasi dari orang tua atau guru, aku ingin kalian itu lebih bertanya ke kalian sendiri gitu. Kedepannya tuh mau apa, mau jadi apa gitu, pengen hebat di bidang apa. Bukan karena
yang lagi viral misalnya, jurusan apa, tapi tanya dulu ke kalian sendiri, kalian suka nggak sama bidang itu, kalian bisa nggak untuk mengikuti di situ. Dan ini salah satu kesalahan yang aku lakukan. Nah, mungkin di kelas 11 aku termasuk ke kelas yang mungkin ada capnya lah ya, ada capnya ya mungkin ya, di capnya ada capnya gitu. Nah, terus di kelas 11 tuh aku sempet gaul sama teman-teman dari luar kelas gitu. Terus ikut aktif juga di les ya. Ini sama Kakak Wangi di sini satu tempat les, guys. Di ruang guru kami lesnya. Iya, ruang guru. Nah, itu tuh membuat aku mungkin lebih ambis gitu ya, karena ngelihat teman-teman aku tuh kayak dari kir yang lain-lain tuh pada hebat-hebat gitu. Jadi aku merasa tertinggal dan harus ngejar gitu kan. Jadi itu yang ngebuat aku mungkin di kelas 11 lebih aktif ya. Terus ikut ikut beberapa lomba gitu ya, waktu itu ikut OSK, mungkin OSK biologi, terus ikut kepanitiaan mungkin ya, dulu Edufair ada ya, Edufair ya. Oh Tahun kita ya ya ya. Edufair jadi panitia, aku kebagian logistik nggak salah. Jadi Edufair itu teman-teman ada alumni dari kampus swasta dan kampus negeri nanti ke sekolah, sosialisasi lah istilahnya, tuh ngenalin tentang kampus-kampus mereka ke adik-adik nanti gitu. Kayak mungkin ada yang mau nanya tentang ITB, UI, UGM gitu, itu biasanya ada gitu alumninya ya. Terus aku ikut lomba debat mungkin ya, LDBI juga gitu. Nah, kalau aku bahasa Indonesia, kalau Kakak Wangi ini bahasa Inggris, guys. Oke. Kenapa di lead ke saya terus ya kak? Ya, karena MC-nya. Kayak sebelum kita ngomongin kegiatan, aku ada penasaran nih. Tadi kan katanya jangan, kalau misalnya nanti penjurusan di kelas 11 jangan ikut-ikut yang viral. Iya. Gimana dengan yang ikut-ikut temen? Suka ada kan yang kayak gitu. Saya kayak, aduh aku takut nih nggak punya teman di kelas ini, atau kayak teman-teman aku ikutnya ke sini. Itu gimana kalau menurut Waduh. Dawa? Untuk aku sendiri mungkin tergantung tipe orangnya tersendiri ya. Kalau aku tuh biasanya untuk circle pertemanan gak terpaku kelas yang sama kan biasanya tuh. Kalau aku ya, walaupun sebenarnya cukup sulit untuk beradaptasi di kelas yang memang gak sesuai gitu sama kita gitu. Benar-benar gak ada teman tuh susah, guys. Tapi ketika kamu udah di SMA, itu kamu sudah harus memperhitungkan masa depan kamu tuh mau dibawa kemana, guys. Kayak misalnya nih, aku pengen jadi engineering boys, ya berarti masuknya ke IPA. Jangan ikut-ikutan teman kayak aku pengen IPS biar gampang. Emang IPS gampang? Enggak, guys. Enggak. Jadi jangan karena ikut-ikutan teman kalian tuh nanti kerepotan nantinya gitu loh. Karena percaya aja, temen tuh pasti ada aja. Karena dinamis juga ya, yang hari ini bestie belum tentu ketika di kelas itu akan terus seperti itu gitu ya. Jadi Iya benar. research juga ke diri sendiri, terus maunya apa, lebih berpikir panjang mungkin ya. Iya gitu sih, lebih mengenal diri sendiri aja sih kalau kataku. Kalau dulu caranya Dawa untuk mengenal diri sendiri itu kayak gimana? Kayak tahu nih minatnya pengen kesini gitu. Kalau aku sih ya biasanya itu aku pertama itu aku biasanya ngambil psikotes dulu kan, tes minat bakat lah ya gitu. Nah pertama tuh, yang kedua tuh kamu harus kayak sebenarnya harus explore dulu ya. Kelas 10 tuh aku sarankan untuk explore sih. Kayak misalnya kamu mau nyoba explore mana gitu. Terus kamu rasain tuh, nyicip-nyicip, oh sekiranya aku seneng di mana gitu. Misalnya aku suka yang berbau IPA penelitian, misalnya KIR tuh. Terus di KIR juga kan pasti banyak ini juga ya, banyak bidangnya juga. Nah, nanti di situ dia lebih tersudut mungkin ya, lebih terarah lah ya mungkin. Nanti dari situ kamu bisa belajar sebenarnya kamu minat dan bakatnya tuh di mana. Terus kalau kata aku sih
untuk lebih mengenal diri ya, itu lebih banyak refleksi ke orang lain sih kalau kata aku. Itu misalnya orang lain ngalamin apa, terus kita tuh kayak mengimajinasikan kita tuh di posisi mereka tuh kira-kira kita bakal ngelakuin apa. Itu menurut aku salah satu cara untuk refleksi kayak gitu. Oke, berarti harus explore, harus banyak jam terbang mungkin ya. Iya, Jangan jangan jam terbang. apa ya? Asa-asa tuh jangan ragu untuk nyoba ini itu, bersosialisasi dulu gitu ya pas kelas 10 baru refleksi ke diri sendiri, ngobrol-ngobrol sama orang. Oke. Terus kita cerita kelas 12 dulu deh, tapi bukan sisi PTN. Jadi kelas 12 as a student biasa itu dari kelas 11 ke kelas 12 kayak gimana? Hektik Hektik. tingkatnya. Hektik banget. Gimana tuh hektik? Oke, mungkin angkatan setelah kita mungkin bakal merasakan yang namanya TKA ya guys. Mungkin udah ada yang ngerasain mungkin ya. Ada. Nah, jadi ketika kamu naik kelas 12 itu kemungkinan besarnya adalah kamu sudah tidak bisa untuk mengurus eskul, organisasi kayak gitu tuh udah kecil banget kamu waktunya itu buat ngurus yang begitu gitu. Makanya kan sudah biasanya tuh semester 1 ke 2 tuh udah peralihan masa jabatan. Nah, kenapa? Karena ketika kamu materinya kelas 12, sudah masuk kelas 12, materinya itu banyak, guys. Tapi karena waktunya itu sedikit, sekitar 6 bulan, itu dibikin padat. Jadi, dalam seminggu, kamu bisa mempelajari kayak 2-3 bab mungkin dalam 2 pertemuan gitu. Karena mengejar ketertinggalan di kelas 11 juga mungkin, atau mengejar tuntutan kurikulum juga. Apalagi setelah diadakannya TKA. Karena yang aku pelajarin itu tiap sekolah itu kurikulumnya kadang ada yang berbeda gitu materi yang dipelajarin apa. Nah, sedangkan TK itu tersistem nasional ya guys, tersistem. Nah, biasanya ada sekolah-sekolah yang tidak mempelajari beberapa materi. Nah, hal itu juga akan dikejar di kelas 12. Itu bakal padat banget lah pokoknya. Mungkin kita yang kelas 12 tuh rasain ya pulang jam 9, jam 10 malam gitu mungkin kalau ada yang les gitu ya. Kalau yang mandiri mungkin bisa sampai belajar harus belajar lagi gitu. Jadi istilah siswa pulang sekolah jam 9, jam 10 tuh bukan cuman kayak di negara Korea atau Cina kayak gitu-gitu doang ya guys, kayak di Indonesia pun sebenarnya ada. ya. Oke. Jadi emang kelas 12 tuh bakal hektik sama TKA, bakal ya. Jadi berarti harus lebih memanage waktunya kali ya, lebih bukan hemat sih, lebih difokuskan lagi energinya gitu ya untuk mengejar yang sekiranya lebih penting. Oke. Terus sekarang kita bahas tentang kegiatan-kegiatan yang Dava lakuin selama jadi siswa. Waktu itu ikut eskul dan kegiatan apa aja, coba diurutkan lagi. Kalau mungkin dari eskul dulu deh ya. Aku dulu sempat ikut eskul basket guys. Oh ya? Iya. Baru tahu kan? Iya, baru tahu ya. Kelas 10, kelas 11 tuh udah ngejar lah pokoknya udah pas ngejar PTN. Jadi kelas 10 tuh aku explore lah ya guys. Nah, yang tadi seperti disebutkan tadi, kelas 10 tuh puas-puasin buat explore. Nah, jadi kayak aku sempat ikutan basket, cuman kelas 11 tuh sudah mulai login lah ya istilahnya ya. Login. Terus aku sempat ikut eskul budaya Jepang juga karena aku ikut-ikutan teman sebenarnya, dan untuk mengisi waktu luang juga kan waktu itu. Dan entah gimana caranya tiba-tiba ditunjuk jadi pengurus humas gitu, jadi terpaksa untuk aktif guys. Tapi dari situ aku belajar, dan untungnya itu dari tugas humas itu aku punya banyak relasi di kalangan guru-guru guys. Itu sangat bermanfaat banget gitu untuk dikenal guru-guru. Terus di kelas 11 mungkin aku ikut pertama itu ikut lomba debat dulu ya. Jadi nanti sistemnya tuh biasanya kalian itu direkomendasikan oleh guru mapel.
Nah, dalam hal ini, guru mapelnya itu bahasa Indonesia biasanya. Setelah melihat kalian mencolok atau gimana, nanti disuruh seleksi. Nanti setelah seleksi, itu ada timnya. Nah, nanti kalian mewakili sekolah lah di perlombaan itu tuh, ya nggak? Ya. Gitu. Sama halnya nanti kayak untuk OSK, OSN ya, itu tuh OSN ya. Nanti kalian pilih bidang dulu, biasanya direkomendasiin sama guru mapel. Nanti kalian bimbingan terus seleksi, nanti dipilih yang mewakili sekolah tuh siapa aja. Itu sih untuk aku di kelas 11. Terus nggak tahu nih, biasanya kan tiap tahun tuh harusnya ada kan edufair tuh, cuman tahun kita nggak ada kan karena minim peminat. Nah, jadi untuk kepanitiaan itu biasanya itu diikutin, dipegang sama OSIS, MPK sama, udah ya itu aja ya, berdua itu ya. Sama Rohis mungkin ya, sama Orbit lah ya. Ya. Nah, untuk kepanitiaan yang lepas itu biasanya waktu kita tuh cuma ada edufair, dan sifatnya itu wajib tiap kelas mengirimkan 2 wakil. Waktu itu aku terpaksa juga sebenarnya. Terpaksa juga. Tapi itu pengalaman yang bagus, dan mungkin untuk teman-teman yang setelah dari SMA mungkin ada keperluan untuk bekerja, itu bisa dimasukin ke LinkedIn ya, CV. Itu buat pengalaman. Itu sih kelas 12 fokus les sih biasanya, fokus les. Terus kelas 12 ikut lomba SBM juga ya, SBM sama teman-teman gitu. Sampai nginep guys, kita Nginep bikin di mana? paper. Aku nginep di rumahnya Ronil. Bisnis Kita bikin ini, paper. bisnis plan. Iya, bisnis plan. Wah, sama siapa aja waktu itu? Waktu itu tuh kita ada 2 tim kan ya, dari Seman 1, dari timnya Rehan Sabian sama timnya Ronil kan. Gua tuh tim Ronil tuh. Nah, jadi kita semua tuh nginep di rumahnya Ronil. Bisa nginep. Gila, keren keren keren. Demi ini nulis Iya, nulis. oh. Oh, topan kita sampai malam, tengah malam, jam 2, jam 1 gitu baru beres submit. Gila gila. Tapi by the way, aku baru tahu kalau kamu pernah ikutan basket dan kyokai. Budaya Jepang. Ya, aku ikut Kelas 11 berarti. kelas 11 ya, kalau Kyokai baru masuk kelas 11. Oke. Wow, banyak sekali ya pengalamannya ini. Beneran pas dia bilang, guys explore tuh dia bereksplor guys, keren-keren. Oke. Terus kalau pengalaman lomba yang paling berkesan buat kamu apa? Jujur yang paling aku ingat sampai sekarang tuh justru lomba debat ya, lomba debat bahasa Indonesia. Kenapa? Karena saat itu aku first time kan, debutan lah ikutan lomba-lomba gitu, mewakilkan sekolah gitu kan. Terus bisa interaksi antar tingkat kelas juga, karena kan timnya tuh nggak mungkin kelas 12 semua, kelas 11 semua, kelas 10 semua, itu nggak mungkin. Karena ada regenerasi juga kan. Nah, terus itu first time juga aku bisa lomba sparring lah istilahnya tuh sama sekolah lain. Waktu itu tuh sama Yadika ya, Yadika Sorea. Nah, ketika kalian lomba, itu relasinya itu kemungkinan besar ya. Itu gimana kalian sebenarnya? Tapi kemungkinan besar, itu relasi kalian tuh bertambah guys, bertambah. Ketika waktu itu aku lomba debat bahasa Indonesia itu ya di Telkom gitu ya, sama Telkom. Itu aku banyak kenal-kenalan sama teman-teman sekolah lain. Yang dimana itu tuh seru banget guys, kayak punya relasi yang kayak gitu. Terus ada yang sependapat, ada yang sefrekuensi, ada yang minatnya sama mungkin ya. Itu seru banget, dan nanti tuh kamu ketemu orang-orang yang hebat-hebat banget gitu. Kayak aku ketemu orang yang lolos OSN sampai nasional. Kayak, Wow. itu keren banget ya. Itu keren banget. Jadi kayak nanti kamu banyak banget belajar gitu dari orang-orang yang kamu temuin di lomba-lomba gitu. Keren sih. Tapi di satu sisi juga biasanya nih ya, kalau misalnya mau mulai itu ngerasa takut karena kalau dari aku pribadi waktu itu ya, eh ngerasanya tuh aduh aku SMP nggak terlalu banyak lomba misalnya. Terus kayak mau mulai itu takut orang-orang udah jago duluan di sana, takut orang-orang mungkin jam terbangnya udah lebih banyak. Kalau menurut kamu, apa yang bikin kamu
oke mau deh lomba debat gitu. Apakah pada saat itu kamu udah langsung pede untuk kayaknya aku bisa, atau sebenarnya ada keraguan juga? Sebenarnya kalau bicara jujur ya, itu keraguan tuh pasti ada ya. Cuman aku tuh ingat quotes gitu di game Minecraft kalau nggak salah ya. Ya, jadi di situ dulu dia bilang sekitar beberapa tahun dari sekarang itu kamu akan lebih menyesali tidak mengikuti atau tidak mengambil suatu kesempatan daripada kamu mengambil kesempatan itu gitu. Dan aku benar-benar berpegang teguh sama quote itu sampai sekarang gitu. Dan hasilnya itu aku membuat ikut ikut lomba lah gitu. Karena percayalah guys, walaupun kamu sebenarnya ngerasa kurang dari orang lain gitu, overthinking lah, orang-orang yang memang jago atau hebat di dalamnya pun gak sampai ngerendahin kamu gitu. Justru bagi mereka tuh, mereka bakal nge-support kalian gitu. Keren. Nge-support kalian, ngasih tips-tips and trick yang kayak gitu sih. Berarti ketika di lomba tuh mungkin memang kompetitifnya tuh pada saat lagi lombanya aja kan ya. Ketika di Iya, luar ruangan tuh yang ngobrol biasa, dan kebanyakan jarang juga gitu yang akan memandang apa sih newbie gitu. Nggak kayak iya, gitu ya. bawa bakal. Cuman waktu tanding aja mungkin ya, karena kan debat gitu, harus sinis-sinisan lah ya gitu. Tapi udah beres tuh biasanya ada yang mabar malah. Iya biasanya udah debatnya tuh langsung yang kayak maaf ya tadi aku nggak maksud kayak Iya, gitu gitu. benar, iya benar. Itu seru sih, gitu sih. Jadi gas aja gitu ya, meskipun aduh aku Iya, nggak ada pengalaman apa-apa gitu. Oke, asal mau belajar aja sih kok kataku, oke, oke. improve. Terus kalau yang OSK Ya, itu gimana ceritanya bisa ikutan OSK? ngikutin OSK step by step mungkin ya. Hmm, Misalnya kamu pengen banget nih ikutan OSK biologi. Yang pertama yang harus kamu lakukan adalah bersinar di mata pelajaran biologi di kelas kamu. Yang kedua, biasanya itu ketika ada berapa bulan untuk ke pendaftaran OSK, itu biasanya guru-guru mapel tuh akan merekomendasikan beberapa siswa yang diajar oleh mereka. Kayak misalnya nih, kamu jago banget di biologi, wih gacor lah pokoknya gitu di kelas tuh. Nanti biasanya direkomendasikan buat ikutan seleksi nantinya. Gitu. Nah nanti yang ke yang ketiga itu biasanya ada pembimbingan umum gitu sebelum sebelum di seleksi itu nanti ada bimbingan umum dulu, biasanya dikasih tahu apa aja gitu di mapel kalian tuh. Terus nanti ada proses yang keempat, nanti seleksi dari misalnya dari 14 pendaftar di biologi misalnya, kan slotnya cuma 5 ya, nanti diseleksi buat siapa sih yang lebih unggul gitu untuk mewakilkan sekolah. Biasanya sih sekolah tuh kerjasama sama lembaga apa buat buat sistem seleksi ini. Nanti biasanya diumumin kok. Nah, setelah sistem seleksi ini beres dan alhamdulillahnya nih misalnya kamu kepilih gitu mewakilkan sekolah, wih kece banget gitu. Itu biasanya nanti ada bimbingan rutin per mapel, biasanya Hamin 3 bulan, Hamin 6 bulan untuk ke OSK-nya gitu. Nanti sebelum pelaksanaan tuh biasanya kalian difoto dulu guys, difoto dulu buat diposting semansa. Keren banget gak? Meninggalkan jejak. Keren. Diposting semansa, kece abis gitu. jadi motivasi ikut OSK biar diposting semansa. Iya, ikutan. Nah, nanti Bisa bisa. pokoknya etik lah. Kalian harus, karena OSK tuh nanti banyak dispennya, terus itu kalian harus ngejar juga materi sekolah juga gitu. Cukup burnout sih, bikin burnout yang Oke. Kalau waktu itu kamu cara keep up-nya kayak gimana? cara keep up-nya jujur mengurangi waktu tidur ya, karena menurut aku waktu main tuh tidak bisa diganggu gugat, karena healing tuh penting guys, itu benar-benar menanggulangi burnout kamu sebenarnya ya. Jadi aku memilih untuk sedikit mengorbankan waktu tidur. Jadi
dari kelas 11 tuh kalian udah bakal lumayan lah beberapa kali untuk begadang guys. Sedikit mengorbankan itu sampai jam berapa, dan em, mainnya tuh nongkrong kah atau pergi jalan-jalan kemana kah atau kayak gimana gitu? Mungkin kalau untuk mengorbankan sedikit waktu tidur biasanya maksimal tuh jam 12 ya, jangan sampai lebih dari itu gitu. Jam 12 udah harus tidur lah. Terus untuk main sih sebenarnya lebih ke me time mungkin ya, kayak entah itu kamu nonton, entah itu kamu misalnya push rank atau gimana gitu, atau misalnya sekedar jajan atau jalan-jalan, itu terserah kalian lah, kalian mau refreshing atau healing itu gimana. Karena ketika beban itu ditumpuk terus menerus gitu, itu gak bakal bikin efektif lah gitu, kalian tuh udah energinya udah habis gitu, bisa. Berarti tetap luangkan waktu untuk diri sendiri gitu ya. Yoi, love yourself guys. Ambis boleh, ngejar masa depan boleh, tapi jangan lupa juga kalau kemarin tuh kata Bila katanya live in the present katanya gitu. Iya. Menikmati masa sekarang katanya. Yoi, setuju setuju. Oke. Sekarang aku penasaran deh. Kan kalau dari yang aku lihat ya, sebagai teman angkatan kamu dulu, Dewa tuh orangnya sosial banget. Dia tuh kayak sama ini kenal, sama itu kenal, bisa ngobrol. Terus mostly ceria lah gitu, nggak yang ada burnoutnya tuh, nggak terlalu kelihatan banget. Bukan kelihatan banget, gimana ya ngomongnya, kelihatan burnoutnya tuh pas zaman SNBP doang sebenarnya. Tapi sebelum itu tuh kayaknya selalu yang happy aja gitu. Nah tapi kan nggak akan mungkin ya orang tuh selalu happy gitu. Ada nggak sih momen kamu tuh burn out yang itu tuh kayak mengajarkan sesuatu lah, kamu challenge atau struggling? Mungkin waktu itu waktu TKA kali ya, kita kan seangkatan ya, kita angkatan percobaan gitu, beneran pengumumannya tuh hamin 3 bulan guys. TKA jadi dilaksanakan pada tanggal sekian. Wow, itu ngedadak banget guys, hamin 3 bulan loh. Untuk materi satu jenjang SMA itu semuanya diujiankan gitu, itu gila banget lah pokoknya. Itu kan kita ngejar ya karena di tempat bimbel sama ya, itu ngejar banget lah TKA, walaupun nggak kelihatan stres ya sebenarnya. Nah itu tuh aku sampai ketika hamin 2, hamin 1, untuk aku kan day one ya, hamin 1 pelaksanaan TKA itu sampai aku reach out ke, bisa dibilang kakak lah ya, kakak atau cutting gitu, yang sebelumnya di universitas gitu, yang sebenarnya ikut UTBK yang kayak gimana gitu. Itu aku reach out kayak, ini gimana sih cara kamu menanggulangi beban akademik yang cukup berat dan mepet banget dan hektik banget, itu sebenarnya gimana gitu. Ya ternyata saran dari dia adalah tetap luangin untuk waktu diri sendiri tadi, ya, ada healing gitu. Jangan belajar terus menerus, karena aku belajarnya itu adalah, ini bukan tentang seberapa lama kamu belajar, tapi seberapa efektif kamu belajar. Kayak aku pernah ketemu 2 orang lah, yang satu itu belajar seharian itu bisa sampai 5 jam, 6 jam, dan satunya lagi tuh 2 jam, 3 jam pun itu udah banget kata dia tuh. Tapi hasilnya tuh justru lebih gede ya, lebih sedikit waktu belajarnya. Nah aku penasaran lah ya, kenapa aku bisa gitu. Nah ternyata dia memang memaksimalkan waktu belajarnya itu, dan kemudian sisanya tuh dia pakai buat istirahat gitu. Karena jangan sampai kalian begadang itu boleh, tapi jangan sampai keseringan. Karena justru yang bikin kamu bisa untuk menghadapi itu semua tuh istirahat, bobo, tidur. Tidur itu penting. Kayak Iya, tidur itu penting. Itu sampai nangis justru, sampai nangis kayaknya. Iya, sampai nangis. Gila. di TKA itu. Pressure. Iya, aku besoknya langsung tipes tuh. Oh ya? Sampai dirawat, guys. Oh, sampai dirawat. Oh, sampai diinfus. Oke. Ya guys, tetap love yourself ya. Iya, jangan kayak aku, guys. Jangan sampai diinfus. Jangan. Ya ampun, untung sehat ya sekarang. Sehat sekarang? Sehat. Sehat. Oke. Berarti sebenarnya ada ya momen yang kayak
strugglingnya juga, challengingnya. Oke, Adalah, ada. masa nggak ada. Sekarang kita masuk ke univ nih, ngomongin universitas. Oke. Coba dong ceritain gimana sampai akhirnya ada di universitas dan jurusan yang sekarang. Oh, aku mungkin kasih tahu dulu ya. Aku saat ini berkuliah menjadi mahasiswa baru di Institut Teknologi Bandung. Yeay. Di jurusan SITHR ya. Terus perjalanan ya tadi kenapa harus milih ITB dan jurusan Mm-mm. ini. Mungkin pertama itu dari kenapa ITB-nya dulu ya. Dari awal aku memang dari SMP justru itu aku sudah pengen banget lah masuk ITB karena beberapa kali aku ketemu orang-orang dari ITB, terus rekam jejak orang-orang dari ITB, terus dari kecil juga sebenarnya udah diajak main ke ITB, itu bikin aku pengen masuk ke ITB. Untuk kenapa aku pengen masuk ke jurusan aku itu karena SITHR ini jurusannya itu sebenarnya bioteknologi aja gitu ya, basically. Nah, kenapa bioteknologi guys? Kenapa bioteknologi Bang Messi? Karena aku suka biologi dan matematika. Ketika aku lihat peluang aku masuk ke jurusannya tuh di mana gitu, dan ketika aku lihat tuh antara FMIPA, Fakultas MIPA gitu, yang murni, sama yang tekniknya tuh bioteknologi gitu guys. Nah, karena aku pengen keren ya, jadi anak teknik, aku ngambilnya tuh bioteknologi gitu, dan aku waktu itu lebih suka ngulik-ngulik gitu daripada mempelajari sesuatu yang natural teori banget gitu. Aku pengen ada prakteknya juga gitu. Oke, so emang cita-cita dari kecil bahkan dari SMP ngeliat rekam jejaknya segala macam, jadi emang udah kayak suka naksir banget gitu sama ITB Iya, dari lama. Untung ditaksir balik ya. iya untungnya ya. Makasih loh. Oke, berarti ada rasa bangga nggak sih tadi pas pas ngomong kayak oke, aku mahasiswa baru Institut Teknologi Bandung gitu, ada kayak gitu akhirnya jadi kenyataan. Iyalah, ada bangganya. Cuman ini reality check aja ya guys. Bangganya tuh cuman 2 minggu setelah pengumuman, habis itu uh Iya, janganlah. kenapa jangan? Sehat-sehat aja lah pokoknya. Jangan stres. Oke, bukan jangan Bahagia kok. masuk ITB tapi jangan stres gitu ya. Enggak, jangan stres. Stres tuh boleh lah pokoknya, tapi jangan kelamaan. Oke. Waktu pas SNBP masukin sertifikat apa aja sih? Oh, spill ya ini. Iya dong. Eh, untuk waktu itu kan berhubung aku eligible-nya tidak terlalu top ya. Ya. Ya, nanggung lah pokoknya. Di luar top 10 lah pokoknya, itu aku jadi merasa kayak ini harus gua dorong pakai sertifikat. Waktu itu aku cantumin tuh sertifikat tuh SBM, pertama SBM, yang lomba SBM itu walaupun gak juara tapi aku bisa sampai semifinal. Terus yang kedua tuh sertifikat LDBI. Terus yang ketiga tuh aku ikut lomba ruang guru yang biologi itu loh, yang KSN ya. KSN Hmm. itu aku cantumin juga. Walaupun gak pernah tiga-tiganya gak ada yang juara guys sebenarnya. Tapi mungkin karena align kali ya, biologi gitu. Ya mungkin begitu. Ya, oke Karena oke. aku sempat dapat info gitu dari kakak kelas yang di ITB juga. Dia di matematika nggak salah. Dia masuk ke ITB tuh sama kasusnya kayak aku. Cuman dia sertifikatnya tuh gak linear sama sekali. Dia ngambil sertifikat pidato nggak salah. Oh ya? Pidato loh. Tapi juara gitu loh. Oke oke, berarti sertifikat juga penting ya sebenarnya. Penting sih sebenarnya, penting. Nilai plus lah ya. Eh, Kalau ada nggak momen dilematis ketika masa-masa SNBP? Oh, mungkin ini kakak Wangi jadi saksi mungkin ya. Jadi saksi
Jadi waktu itu aku sempat punya dua pilihan waktu itu, karena kan pilihan aku tuh matematika sama biologi gitu. Aku sempat condong ke matematika dulu guys sebenarnya. Jadi waktu itu aku tertarik sama program studi aktuaria karena influence dari teman-teman juga gitu, dan dari guru juga aku sempat ke situ. dan dan ternyata nih guys, itu aku waktu pengumuman eligible, ternyata orang-orang di atas aku tuh itu ada yang milih keduanya, ternyata justru keduanya loh, dua-duanya loh. Itu bikin aku putus asa banget sih. Dan waktu itu tuh aku sempat nanya-nanya lah, salah satunya tuh ke Kawang ini, kayak ini bisa nggak ya gitu, kayak putus asa duluan lah gitu. Nah disinilah kataku PR-nya untuk kalian untuk merayu Tuhan lah ya, merayu Allah gitu ya, berserah diri, karena kita tuh manusia ya, semuanya ya punya Tuhan, punya Allah. Nah jadi ketika itu aku nyobalah untuk nyari petunjuk lah ya, ini sebenarnya aku mau milih yang mana nih dari dua ini, atau hanya mengambil yang lain gitu. Dan magically gitu, orang-orang yang di atasnya tuh sebelum itu tuh milih jurusan yang sama-sama aku, itu tiba-tiba pada ganti guys, pada ganti, Oh. tiba-tiba pada ganti. Jadi kayak aku akhirnya milih jurusan itu, dan alhamdulillahnya keterima lah gitu. Itu dilemanya. Waktu itu doanya kayak gimana? Apakah doa kayak aku pengen ITB ya Allah gitu, atau justru doanya ya gimana gitu? Kalau aku sih justru untuk univnya aku specified ya, kayak aku pengen TB gitu ya Allah gitu. Tapi untuk jurusan aku sebenarnya masih bimbang gitu, karena setengah-setengah gitu. Jadi aku lebih ke, ya Allah kasih aku pertanda, kamu lebih meridoi yang mana gitu, kamu lebih meridoi yang mana. Beneran hari setelahnya loh langsung dikasih. Oh ya, langsung kayak tahajud kah saat itu? Bisa dibilang iya, Oke. istihoroh lah, istihoroh. Oh, istikharah. Oke. Berarti ada ya momen dilema, terus momen kayak bisa nggak ya gitu. Sempat kepikiran buat apa ITB terlalu tinggi ya, apa ganti aja ya univnya. Sempat gitu nggak? Kalau aku sendiri sih seperti yang aku tadi bilang tadi guys, ketika kamu percaya gitu, kamu pengen banget itu jangan sampai kamu menurunkan standar kamu, karena pasti tetap ada rasa penyesalan gitu. Kayak mungkin kalau aku nyoba waktu itu aku harusnya bisa, itu lebih sakit loh daripada kayak aku nyoba tapi aku gagal, itu lebih sakit nih nyoba sama sekali guys. Dan waktu itu tuh karena kita SNBP ya, kita kalau keterima tuh harus ngejalanin sampai beres kan, nggak bisa tuh jadi mahasiswa penasaran, nggak bisa guys. Jadi memang nembak setinggi mungkin aja gitu. Itu sih sesuai minat bakat dan pengennya kamu lah gitu. So waktu itu Dava juga kayak ini pengennya ITB tembak aja. Terus kalau misalnya kayak gimana-gimana udah siap sparring di UTBK gitu ya. Ya siap gak siap sih, mau gak mau. Oke. Berarti kalaupun pada saat itu harus UTBK misalnya akan tetap memilih ITB. Iya. Oke. Kalau misalnya udah tahu kemauan dan tujuan diri kayaknya memang akan digas ya. Kuncinya Iya lah. core ke diri sendiri kali ya. Iya, harus mengenal diri sendiri guys. Oke, wow. Banyak sekali insight yang bisa didapatkan dari ITB Boys ini ya, teman-teman. Oke, sebagai penutup ada pesan atau yang ingin disampaikan untuk audiens? Apa ya pesan dan pesannya? Oh ya, mungkin ini aku pengen pesan dan pesannya ini. Jadi guys, kamu boleh untuk ambis gitu selama di masa pendidikan kamu di SMA atau misalnya nanti di jenjang apapun itu. Tapi kamu juga harus ingat bahwa tiap orang itu punya fase atau pace-nya sendiri-sendiri lah gitu. Jadi jangan sampai kamu
ketarik-tarik atau kedorong-dorong orang lain juga. Nggak apa-apa untuk mencoba mengimbangi, tapi jangan terpaku banget lah. Kenali diri sendiri kalian guys, diri kalian sendiri. Self reflection itu penting banget ya. Penting banget lah. Oke. Kunci. Baiklah. Udah? Ada lagi? Udah. Terima kasih Dava atas waktunya di sela-sela yang sedang sibuk mempersiapkan untuk masuk mulai perkuliahan ya. Tetap menyempatkan untuk sharing-sharing. Terima kasih banyak atas waktu dan sharing sessionnya. Makasih banyak loh udah diundang. Sebenarnya diundang apa meminta ya? Apa? Diundang apa minta masuk ya? Diundang gak sih? Kamu emang udah ada di list. Cuma waktu itu komen. Iya. Oh, komen tuh ngode. Ngode, pengen masuk. Pengen flexing dikit. Iya, boleh. Ya gitulah. Thank you guys, makasih juga ya. Coba bilang dulu, aku ITB gitu. Aku ITB. Dimasukin ke reel sebentar. Iya, ini mau dijadiin ini. Aku belum bikin video perkenalan, guys. Oh emang ITB harus bikin video perkenalan? Harus sih, fakultas aku doang kayaknya. Ya udahlah. Semangat ya. Apa-apa. Baiklah, terima kasih Dava. Terima kasih juga, Wangi.